luar biasa. Sebelum kita mulai ke acara inti, lihat dulu dong di belakang Mbak Kris ada siapa. Mbak Kris geser ya. Tada! Yeay, itu tadi semua adalah guru-guru sekolah minggu. Nah, kita akan wawancara dulu ya sama guru-guru sekolah minggu. Dimulai dari yang tengah ya. Oke, silahkan berdiri. Masih ingat gak ini namanya siapa? Siapa ini namanya? Siapa ayo? Mbak Ari. Yeay, tepuk tangan. Nah, Mbak Ari, coba dong Mbak Ari, ini kan acara spesial. Acara apa coba? Acara apa ya? Nggak tahu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kok nggak tahu? Acara wisuda adik-adik sekolah minggu yang mau naik jenjang. Kemana Mbak Ari naik jenjangnya? Oh, itu mau ke remaja ya? Ke remaja, betul. Remaja ya? Iya. Mbak Ari tahu nggak namanya siapa aja? Kalau nggak salah itu ada 8 Mbak Kris. Wow, banyak banget ya. Siapa aja? Kami ini ada 8. Siapa aja Mbak Ari? Aja ya. Satu. Yang cewek dulu ya. Cewek dulu boleh. Ada Nadia, Anggun, Andra, Oke. terus Hanum. Hanum. Itu yang cewek ya? Kayaknya 4 itu ya. Terus yang cowok itu. Mas, ada satu lagi ya, yo. Oh iya. Maaf ya, satu lagi Bu Ari lupa. Iola. Terus Lima ya berarti ya. Berarti kurang? 3. Siapa aja Mbak Ari? Buat jodohnya Bu Ari ini. Kenan, Pandu, Yes. dan Dali. Oke. Tapi mereka tetap ada di dalam gereja. Mereka tetap bersama-sama sama kita ya Mbak Ari. Iya. Mereka udah janji sama kita kalau misalnya kita minta bantuan, mereka udah siap ya Mbak Ari. Oke, terima kasih Mbak Ari. Sekarang selanjutnya adalah kita tanya yang paling cantik, yang paling muda, yang belum nikah, yaitu ada Mbak Laras. Sini Mbak Laras. Nah, Mbak Laras selama Ya. jadi guru sekolah minggu ya, dan acara-acara yang udah ada, itu dong pasti kan ada 1, 2, 3, 4 banyak banget ya acara yang menurut Mbak Laras berkesan. Tuh. Apa coba contohnya Mbak? Banyak sekali kalau misalnya acara-acara yang berkesan, misalnya Paskah, Yes. terus kalau ibadah Natal. Oh ini paling heboh itu saat kita retreat, itu sangat berkesan. Retreatnya eranya mereka Iya. ya. Betul sekali, retreatnya itu pasti memberi kesan untuk anak-anak, terutama Iya. yang ini nantinya akan lulus. Iya, padahal rencananya tahun ini kita juga mau ada retreat ya. Iya. Tapi sayang sekali, tapi it's okay, masih ada kesempatan lain. Kita bisa undang mereka juga ya besok ya. Betul sekali, mungkin bisa membantu pelayanan. Iya betul, jangan sampai namanya mereka putus tuh pelayanan. Oke Mbak Laras? Oke. Yes, terima kasih Mbak Laras. Yes. Selanjutnya sekolah minggu tidak ada pesan. Kita mau panggil siapa ya? Mbak Sari. Halo. Silakan Mbak Sari, kesannya apa selama sekolah minggu? Pesannya buat anak-anak yang lulus tahun ini ya, mereka itu anak-anak yang berani tampil. Ya, berani Yes. tampil. Artinya mereka punya prestasi Mbak Kris. Betul. Ada yang ikut band, dia dulu pernah ikut lomba band ya. Iya, ikut. Dapat juara juga ya. Iya, Terus baik mereka- ya. mereka berani tampil di gereja untuk melayani Tuhan, mengisi pujian persembahan ya. Terus anak-anak yang lulus ini juga rajin sekolah minggu loh adik-adik ya. Nah jadi kenapa kalian nggak contoh kakak-kakak kelas kalian yang wisuda ya, jadi rajin sekolah minggu, kemudian berani tampil baik di gereja maupun di sekolah minggu. Gitu, Mbak Kristi. Oke, terima kasih Mbak Sari. Silakan duduk. Selanjutnya, kan udah ada pesannya. Tidak lupa untuk memberikan pesan, yaitu Ibu Guru Eni. Dipersilahkan. Yeay. Ibu Guru Eni, ya, tolong berikan pesan buat anak yang sudah lulus ini. Sebenarnya kalau pesan untuk anak-anak sekolah minggu ini itu sudah anak-anak yang luar biasa. Iya. Seperti tadi apa yang dibilang Mbak Sari tadi ya, anak-anak sudah berprestasi, Yes. sudah bisa ngeband, bisa vokalnya juga seperti itu, dramanya juga seperti itu. Apalagi yang kemarin Desember ya, puncaknya luar biasa. Kita harus adain lagi ya, kita harus adain lagi generasi-generasi yang baru ya, Mbak. Iya. Kita masih cari generasi baru itu, ya. Terus anak-anak hanya pesan dari Bapak Ibu guru sekolah minggu yang lain,
remaja, ikuti ibadah remaja seperti waktu Betul di sekali. sekolah minggu. Iya. Absennya full semua Mbak. Ya betul. Apa Tidak ada yang bolong-bolong. apa perlu ya Bu Eni di remaja ditempeli absensi gitu ya? Oh iya. Bagus bagus ya. Terus tetap apa? Baca Alkitab. Selalu berdoa karena doa itu merupakan jawaban yang terbaik. Begitu ya anak-anakku semuanya. Selamat ke remaja. Yeay, kita juga remaja ya Bu Eni. Terima kasih Bu Eni untuk pesannya kepada adik-adik yang sudah lulus. Nah, tak lupa ada perwakilan dari majelis untuk memberikan bekal buat adik-adik semua ya untuk kedepannya. Kami persilahkan untuk Bapak Yohanes Adi. Persilahkan Pak Adi. Ya, halo anak-anak semuanya. Kalian tadi sudah mendengarkan kesan dan pesan dari kakak-kakak kalian, mas-mas atau bapak ibu kalian ya di sekolah minggu. Nah, saat ini Pak Adi hanya berpesan yang pertama, talenta yang sudah kalian miliki itu terus kalian gali, kalian kembangkan. Karena tanpa latihan kalian tidak akan bisa berkembang meningkatkan talenta kalian. Tadi prestasi, keberanian dan sebagainya itu satu. Yang kedua, jangan malu-malu, harus terus berani untuk melakukan setiap kegiatan aktif di semua kegiatan remaja supaya nanti kalian bisa terus bertumbuh dan berkembang dan kalian bisa menjadi anak-anak remaja yang berkualitas. Kemudian lakukanlah semua kegiatan nanti di remaja dengan senang hati, dengan bersukacita seperti kalian mengikuti kegiatan di sekolah minggu. Itu kalian lakukan dengan sadar, dengan kesadaran kalian, tidak disuruh orang tua, terus dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Tanpa sukacita, nanti gimana untuk kegiatan kok sedih? Ya, oleh karena itu, silakan anak, kami ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang sudah lulus di sekolah minggu besar ini. Kemudian nanti kamu masuk di sekolah minggu remaja. Terus belajar dan belajar terus. Jangan patah semangat, putus asa, tapi terus semangat, maju bersama Tuhan Yesus. Oke? Ya, saya kira itu dari Pak Adi. Semuanya sudah komplit ya, paket komplit jadi satu. Nah, kita akan memulai acara pada minggu hari ini. Selamat pagi adik-adik. Hai, jumpa lagi. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Mbak Sari dan Mbak Christine akan bacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Setelah itu dilanjutkan doa pembukaan. Setelah itu apa Mbak Chris? Setelah itu akan ada firman, lalu akan ada seremoni pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Setelah itu akan ada video penyambutan oleh majelis dan ketua komisi remaja. Kemudian dilanjutkan dengan video pujian ucapan syukur oleh anak-anak sekolah minggu yang diwisuda. Setelah itu kita akan menyanyi bersama dan berdoa bersama untuk acara penutupnya. Nah, Mbak Chris, Ya. yuk kita mulai ibadah kita pagi hari Oke, ini. kita mulai. Adik-adik, sudah ready semua kan ya di rumah ya? Pasti Yes, sudah cantik, sudah ready. siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Adik-adik berdiri, ikutin gerakan kami dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di depan ini. Selamat berdiri Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat.
Mari anak-anak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu sekolah minggu akan memulai acara sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir supaya setiap acara sekolah minggu ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami nanti boleh mewisuda anak-anakmu sekolah minggu kelompok besar yang akan naik ke persekutuan remaja, ke remaja. Kiranya Tuhan memberkati pelaksanaan wisuda pada pagi hari ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Kami menyerahkan untuk anak-anakmu sekolah minggu besar ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong di dalam setiap langkah kehidupannya. Kami mohon ampun ya Bapa, jikalau dalam kami berdoa ini terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati dan tunggal, kami berdoa. Amin. Ya. Yeay. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Bu Eni dan Bu Ari. Iya. Kalau tadi Mbak Christine dan Mbak Sari masih berdaya. Kalau sekarang Iya. sudah Tadi kan sudah Mbak Yustin sama Mbak Sari sudah memuji nama Dan Tuhan dan juga berdoa. Apa tadi? Doa pembuka ya sama Pak Madi. Nah, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Apa Mbak Ari? kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah. Bisa adik-adik? Yuk semua Yuk, bagi semua berdiri. berdiri. Juga dan iya. Tetap semangat ya semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Iya. Terima kasih Mbak. Tadi sudah kita kasih tahu kalau apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan mendengar firman Tuhan dari siapa? Dari siapa? Dari Kak Nove ya, Kak Novena. Nah, anak-anakku semuanya kita panggil Panggil, ya. ayo. Kita panggil Mbak Novena. 1, 2, 3. Mbak Novena. Loh, masih duduk Mbak Novena. Iya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Mbak Novena. Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa? Sangat baik, puji Tuhan. Adik-adik yang cantik dan ganteng yang ada di rumah, hayo, sudah pada mandi atau belum? Wah, semuanya sudah cantik, sudah ganteng ya. Sudah siap ya kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Oke, kalau begitu mari kita semua duduk yang baik. Kita akan lipat tangan, tunduk kepala terlebih dahulu, sebab kita mau berdoa, mau memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menuntun dan memberkati supaya adik-adik yang ada di rumah bisa memahami firman Tuhan dan renungan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk bisa sekolah minggu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus Engkau berikan bagi kami untuk menuntun kami agar bisa mengerti maksud dari firman-Mu. Terlebih Tuhan, menuntun kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, doa ini kami mohonkan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu hari ini berbeda dengan sekolah minggu yang kemarin-kemarin. Oleh karena sebagian dari kakak-kakak kita hari ini ada yang akan diwisuda. Artinya kakak-kakak kita yang terkasih ini akan naik ke tingkat remaja. Luar biasa ya? Ya, dan nanti adik-adik yang saat ini masih sekolah minggu pun juga akan menyusul seperti kakak-kakak kita ini untuk naik ke tingkat remaja. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan renungan yang diberi judul Bertumbuh Seperti Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu nggak arti dari bertumbuh itu apa? Ya, bertumbuh itu artinya menjadi semakin besar, menjadi lebih sempurna. Dan pertumbuhan ini tidak hanya secara fisik atau tubuh kita saja, akan tetapi
juga diikuti dengan pertumbuhan sifat dan perilaku kita. Contohnya, seperti kita manusia, kita bertumbuh mulai dari masih bayi, masih kecil, masih oe. Bertumbuh semakin hari menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, lebih besar lagi menjadi orang dewasa, dan sampai menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek. Pertumbuhan ini tidak hanya bertambah secara fisik yang semakin besar dan juga secara usia yang semakin bertambah, akan tetapi juga diikuti dengan perubahan sifat dan juga sikap. Contohnya, waktu masih bayi, adik-adik ingat sudah bisa langsung makan sendiri atau belum? Ya, tentu belum ya, masih harus disuapi orang tua. Tapi semakin besar, adik-adik sudah bisa makan sendiri. Begitu. Kemudian adik-adik sekarang juga sudah bisa bernyanyi, sudah bisa membaca dan semakin pintar. Dan kemudian secara sifat, misalkan dulu waktu masih kecil adik-adik ini masih manja, tapi Mbak Novena percaya adik-adik yang ada di rumah saat ini sudah bertumbuh menjadi anak yang mandiri. Dan pertumbuhan ini juga dialami oleh Yesus loh adik-adik. Ya, adik-adik masih ingat nggak Yesus ini lahirnya di kota mana? Ada yang ingat? Di Bethlehem? Iya, betul sekali. Bayi Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah tempat yang sangat sederhana ini. Dimulai dari situ, Yesus bertumbuh, berkembang menjadi anak yang semakin besar, semakin besar. Dan kemudian Yesus tinggal di kota Nazaret. Pada usia Yesus yang ke-12, ia diajak oleh kedua orang tuanya untuk mengunjungi bait Allah yang ada di Yerusalem. Tahukah adik-adik apa yang akan dilakukan Yesus dan keluarganya di bait Allah yang ada di Yerusalem? Ya, mereka akan mengikuti perayaan Hari Raya Paskah. Dan tahukah kalian kalau ternyata jarak dari tempat tinggal Yesus yang ada di Nazaret menuju ke bait Allah yang ada di Yerusalem itu sangat jauh sekali. Kan tetapi mengapa Yesus sangat antusias untuk pergi ke bait Allah? Ya, ternyata orang tua Yesus ini ingin mengajarkan kepada Yesus sejak dini supaya mereka semakin mencintai Allah, supaya Yesus ini bisa belajar di bait Allah sejak kecil. Maka mereka pun berjalan dari Nazaret menuju ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Singkat cerita, mereka sudah tiba di sana dan berhari-hari mereka mengikuti perayaan Hari Raya Paskah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan ketika perayaan itu sudah selesai, mereka pun berjalan pulang kembali ke Nazaret. Akan tetapi adik-adik, pada saat itu terjadi suatu masalah. Wah, Mbak Novena, masalahnya apa? Wah, ternyata ketika sudah sampai di tengah perjalanan, Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama dengannya. Kemudian Maria bertanya kepada Yusuf suaminya, "Yusuf, apakah Yesus ada bersama denganmu?" "Loh, tidak, Yesus tidak ada bersama denganku." "Loh, saya kira Yesus ada padamu, Yesus bersama denganmu, Maria." "Loh, tidak, Yusuf, Yesus ini tidak ada denganku." "Waduh, kok bisa begini? Ya sudah, ayo kita cari ke rombongan kita yang lain." Kemudian kedua orang tua ini mencari ke saudara-saudara mereka yang ada di rombongan itu. Ada yang lihat tidak? Yesus ini ada di mana?" "Loh, aku tidak melihatnya." Wah, kemudian cemaslah hati orang tua Yesus. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dan selama 3 hari mereka mencari Yesus di Yerusalem. Dan kemudian ketemu adik-adik. Mereka ketemu dengan Yesus. Ternyata Yesus ada di mana? Ya, Yesus sedang ada di bait Allah, di tengah-tengah
guru-guru agama. Apa yang dilakukan Yesus di situ? Yesus sedang belajar bersama-sama dengan guru-guru agama yang ada di situ. Yesus mendengarkan pengajaran dari mereka. Yesus bertanya berbagai hal kepada guru-guru agama itu. Dan apa yang dilakukan Yesus ini membuat guru-guru agama ini takjub dan keheranan. Wah, luar biasa sekali. Ada anak yang masih sangat muda namun sudah antusias untuk belajar, antusias untuk mendengarkan pengajaran dari guru-guru agama ini. Dan orang tua Yesus pun juga melihat apa yang terjadi pada saat itu. Mereka pun juga heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Maria menghampiri Yesus dan berkata, "Anakku, mengapa engkau lakukan ini pada kami? Tidak tahukah engkau bahwa kami cemas mencari engkau?" Kemudian Yesus menjawab, "Hai Maria, tidak tahukah kamu bahwa memang aku harus berada di sini di rumah Bapakku?" Namun pada saat itu Maria dan Yusuf tidak mengerti apa maksud dari jawaban Yesus ini. Adik-adik yang ada di rumah, jawaban Yesus ini bukan berarti Yesus tidak taat kepada orang tuanya. Akan tetapi Yesus mau mengajarkan, Yesus mau memberitahu bahwa sudah seharusnya sebagai manusia kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Salah satunya melalui belajar ilmu agama, belajar kepada guru-guru agama yang ada di bait Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, Yesus bertumbuh mulai dari bayi sampai ia menjadi besar. Pertumbuhan ini pun juga dialami oleh kita semua. Dan Yesus ingin supaya kita bertumbuh seperti Yesus. Artinya apa? Kita tidak hanya berkembang semakin besar secara fisik kita, tubuh kita, akan tetapi juga harus diikuti dengan pertumbuhan iman kita. Mbak Novena, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh secara iman? Sangat mudah adik-adik. Caranya adalah dengan kita semua harus rajin berdoa. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin ke gereja sekolah minggu. Kita ingat Yesus saja dengan penuh semangat menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret menuju bait Allah yang ada di Yerusalem. Tentu hal ini harus kita contoh. Kita pun juga harus semangat ketika harus mengikuti sekolah minggu. Kita harus semangat, kita harus antusias belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak terang, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang semakin hari semakin dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pun juga semakin dikasihi oleh orang tua dan juga keluarga kita. Siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Tuhan? Siapa yang di sini mau bertumbuh seperti Yesus, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih berhikmat dan dikasihi Allah dan dikasihi oleh orang tua? Ya, kita semua tentu mau menjadi anak-anak yang semakin dikasihi Allah dan orang tua. Oleh karenanya, mari kita tetap semangat belajar firman Tuhan, kita tetap semangat berdoa, dimanapun dan kapanpun, kita pun juga harus melayani Tuhan kita, di samping kita juga taat kepada ajaran dan perintah orang tua kita. Selamat menjadi anak-anak terang. Salam untuk Bapak, Ibu, dan keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai seremoni pelepasan anak sekolah minggu, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Terima Sukacita Surga. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Silakan.
Saya di sini adik-adik semua di rumah sehat-sehat semua ya. Adik-adik, pada bulan Juli yang lalu di dalam pembelajaran adik-adik di sekolah, kita sudah memasuki di tahun ajaran yang baru. Ada adik-adik yang naik kelas, ada yang mulai masuk ke KB, ke TK, masuk ke SD, maupun sudah lulus SD, masuk ke jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Nah, di sekolah minggu pun demikian adik-adik. Ada beberapa kakak-kakak kita yang di dalam sekolahnya sudah lulus SD, naik ke SMP. Di sini juga demikian. Ada beberapa kakak-kakak yang sudah lulus dari sekolah minggu dan akan melanjutkan ke persekutuan remaja. Siapa saja kakak-kakak kita ini? Yang pertama ada Kak Anggun, yang kedua ada Kak Kenan, lalu ada Kak Yola, ada Kak Pandu, Kak Dayu, Kak Hanum, Kak Vandra, dan Kak Nadia. Kedelapan kakak-kakak ini akan diwisuda pada hari ini. Teman-teman dari guru sekolah minggu sudah menyediakan pita untuk wisuda, juga ada plakat yang akan diterima oleh kakak-kakak kita ini. Yuk ikuti terus ya, siapa saja yang akan menerima dan kita lihat bersama. Yang pertama, Tabita Anggun Mawanti. Kenakan selempang ini, pita ini di pundakmu. Ini menandakan Anggun sudah di sekolah minggu dan akan melanjutkan ke persekutuan remaja. Dan plakat ini, Tabita Anggun Mawanti, silahkan diterima ya. Yuniar Hanum Kristiadi. Terimalah pita ini dan kenakanlah di pundakmu. Dan plakat ini sebagai tanda Hanum sudah sekolah minggu dan berlanjut ke persekutuan remaja. Maria Godeliva Alexandra. Terimalah, kenakanlah pita ini di pundakmu. Dan terimalah plakat ini sebagai tanda Vandra sudah sekolah minggu dan akan berlanjut ke persekutuan remaja. Sarah Angeli Imanika Putri. Terimalah pita ini, kenakan di pundakmu. Juga plakat ini sebagai tanda Nadia sudah bersekolah minggu dan akan berlanjut ke persekutuan remaja. Krisopas Kenan Krisa Putra. Kenakan pita ini di pundakmu, menandakan Kenan sudah bersekolah minggu. Silakan terima plakatnya ya. Kalista Yola Locita. Kenakan pita ini di pundakmu. Dan terimalah plakat ini sebagai tanda Yola sudah sekolah minggu dan lanjut ke komisi remaja. Christian Pandu Febrianto. Terimalah, kenakan pita ini di pundakmu. Dan terimalah plakat ini sebagai tanda Pandu sudah sekolah minggu dan berlanjut ke komisi remaja.
Yoseferus, Dayuma, Brahma, Bezalel. Terimalah pita ini, kenakan di pundakmu ya. Dan terimalah plakat ini sebagai tanda Dayu sudah sekolah minggu dan berlanjut ke komisi remaja di persekutuannya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang
Terima kasih sudah bersekolah minggu bersama, dan silakan untuk berikutnya bergabung di persekutuan remaja. Tetap semangat, tetap bersekutu, tetap bersaksi, dan melayani di sana. Untuk adik-adik yang lain yang masih di sekolah minggu, tetap semangat ya di dalam kegiatan sekolah minggu. Ikuti terus kegiatan yang saat ini bisa ditayangkan lewat YouTube atau online. Dan sampai ketemu di kesempatan lain, supaya kita bisa berkumpul lagi, bersekutu, dan memuji nama Tuhan. Dadah, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semuanya, Shalom. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian dari komisi remaja bukan sebatas dan sekedar kewajiban loh. Namun, menjadi bagian dari komisi remaja merupakan sebuah panggilan yang sangat berarti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena teman-teman kita dari sekolah minggu sudah memasuki usia remaja, dan keinginan untuk semakin bertumbuh pasti ada kan dalam diri teman-teman kita semua. Menjadi bagian dari komisi remaja merupakan salah satu cara untuk mengembangkan iman Kristiani kita. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman untuk mengikuti persekutuan remaja secara online pada hari Minggu pukul 9.30 pagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, baik adik-adik semua, kita sudah mendekati penghujung acara sekolah minggu, dan tadi kita sudah mewisuda teman-teman kalian, kakak-kakak kalian yang akan masuk ke jenjang remaja. Sekali lagi kami dari majelis mengucapkan selamat kepada adik-adik yang berdelapan. Ya, ingat selalu bahwa apapun yang kita semua lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nanti adik-adik yang memasuki jenjang remaja jangan pernah takut ya. Nanti dengan teman-teman yang baru, kakak-kakak yang baru harus juga semakin aktif. Jadi tidak boleh ada rasa malu ya. Seperti kalian dulu waktu masuk sekolah minggu pertama juga takut, tapi kemudian banyak temannya akhirnya bisa akrab. Ya, sekali lagi selamat, jadilah anak Tuhan yang tetap bersukacita untuk melayani Tuhan dimanapun, dan nanti juga untuk adik-adik kalian tetap diberikan semangat ya untuk rajin sekolah minggu di waktu-waktu yang akan datang. Baik, kita bersama akan mengambil sikap, kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur Bapa telah memberkati acara sekolah minggu dan juga wisuda anak-anak kami yang berdelapan. Kami percaya Engkau senantiasa menuntun anak-anak ini boleh senantiasa ada di dalam persekutuan remaja dengan penuh sukacita melayani Engkau. Dan juga untuk adik-adik semua yang berada di sekolah minggu senantiasa rajin untuk ikut sekolah minggu, walaupun saat ini masih kami lakukan sekolah minggu secara online, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami telah mengakhiri dan kami akan melanjutkan untuk kami beraktivitas bersama keluarga di rumah. Tuhan senantiasa menjagai kami, memberikan kesehatan kepada kami, dan terlebih kami senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga dimanapun kami berada senantiasa boleh menjaga kesehatan kami karena Tuhan yang telah memberikan kesehatan ini kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita bersama-sama, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu guru sekolah minggu menyanyikan pujian penutup dengan judul Segala Puji Syukur. Ayo tepuk tangan.
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.